Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Danala. Saya dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan teks eksposisi. Ya, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat atau menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Informasi atau pengetahuan tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Fakta yang sebenarnya, teks eksposisi berisi informasi atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penulis. Tujuan teks eksposisi yakni penulisan teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi yakni 1. Menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, lugas, dan berbahasa sesuai ejaan atau baku. Yang kedua yakni informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya, yakni bersifat faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana. Dan yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif, harus sesuai kebenaran, dan tidak memihak atau netral. Struktur teks eksposisi yakni ada 3. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Struktur pertama teks eksposisi yaitu pendahuluan atau tesis, yang dapat disebut juga sebagai bagian gagasan utama. Di bagian ini penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Yang kedua yakni penjelasan atau argumentasi. Struktur kedua teks eksposisi yaitu penjelasan atau argumentasi. Di bagian ini penulis menjabarkan latar belakang penulisan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Yang ketiga yakni penegasan ulang atau simpulan. Struktur ketiga teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Struktur ini merupakan struktur penutup teks eksposisi. Di bagian ini penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Pola penyusun teks eksposisi. Teks eksposisi dapat disusun berdasarkan beberapa pola berikut ini. Yang pertama yaitu pola perbandingan. Teks eksposisi yang disusun dengan perbandingan berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. Yang kedua, pola ilustrasi. Teks eksposisi yang disusun dengan pola ilustrasi berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu pola dedukatif. Teks eksposisi dengan pola penyusun dedukatif diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks atau juga paragraf awal. Kemudian dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya. Yang keempat yakni pola indukatif. Teks eksposisi dengan pola penyusun indukatif diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus. Kemudian lanjut dengan keterangan secara umum. Terdapat 6 kaidah kebahasaan teks eksposisi. Di antaranya yakni 1. Menyatakan dan menjelaskan pendapat. Contoh, minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di dalam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air, air juga dapat membersihkan tubuh dari racun dan menambah nutrisi ke sel-sel tubuh. Yang kedua yakni memuat fakta yang bersumber dari penelitian. Yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. Contoh, setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengkonsumsi kudapan ataupun camilan. Hal ini sebenarnya menurut penelitian di National Institute of Health, camilan hal ini sebenarnya bukanlah sebuah kebiasaan buruk, bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya. Yang ketiga yakni penegasan pendapat berada di bagian penutup. Penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Misalnya, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Yang keempat yakni penggunaan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda atau frasa nomina. Contoh, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya sudah pergi ke pasar. Kata dia termasuk promina dan berfungsi mengganti kata ibu yang merupakan nomina.
Promina terbagi menjadi dua, yaitu pronomina persona dan non-persona. Pronomina persona terdiri atas tunggal dan jamak. Berdasarkan sudut pandangnya, pronomina persona terbagi menjadi pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga. Sementara itu pronomina non-persona yang digunakan untuk menunjuk ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, muku, dan si dan serta penanyanya. Yang kelima yaitu penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan adverbis. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh, kebersihan, peraturan, papan tulis, penandatanganan, dan lain-lain. Sedangkan verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, keberadaan, ataupun pekerjaan. Contoh, bernapas, melompat, menyatakan, mengemukakan, dan lain-lain. Adjektiva adalah kata yang menerangkan keadaan atau sifat. Contoh, baik hati, suci, bersih, alim, dan lain-lain. Yang keenam yakni penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Contoh, seni didung merupakan salah satu seni tradisi lisan asal masyarakat Gayo atau Aceh, dilestarikan oleh generasi muda bangsa karena sudah semakin tergerus dengan perkembangan teknologi. Kata yang ada pada kalimat ini merupakan konjungsi yang berperan sebagai penguat argumen akan kondisi didung saat ini. Karena yang berfungsi sebagai pandangan kenapa didung perlu dilestarikan. Ya, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.